Halo teman-teman Purwadika, mungkin sebagian dari kalian bertanya, apa sih bedanya job desk seorang graphic designer dan UI UX designer? Lalu skill apa ya yang harus kita upgrade untuk bisa menjadi seorang UI UX designer? Dan apa ya yang membuat seorang graphic designer mau mengupgrade karirnya menjadi seorang UI UX designer? Nah, sekarang ini kita mau interview, sharing-sharing sama salah satu UI UX designer dari Ekrut, yaitu Mbak Intan. Kita akan tanya langsung ya. Halo Kak Intan. Hai Mariska. Boleh ceritain dulu nggak Kak sekarang kerja di mana dan sebagai apa? Oke, halo teman-teman Purwadika. Kenalin aku Intan Nursalmahandini, biasa dipanggil Intan. Saat ini aku bekerja di Ekrut sebagai UI UX designer selama kurang lebih 1,5 tahun. Boleh diceritain nggak sih Kak perjalanan karir Kak Intan nih dari mulai awal dari kuliahnya apa, terus sampai sekarang bisa masuk ke Ekrut sebagai UI UX designer? Aku mulai kuliah tuh tahun 2013, ngambil jurusan desain komunikasi visual. Nah, di mata kuliah yang ada di kampus itu kayak kita diajarin caranya membuat kayak poster, terus audio visual, habis itu kayak ya semacam media-media promosi yang bersinggungan dengan graphic design itu sendiri. Nah, dari situ 2016 aku diberi kesempatan untuk magang di salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia sebagai graphic designer internship. Selanjutnya, di tahun 2017, aku lulus dan langsung alhamdulillah dapat pekerjaan di salah satu digital agency yang ada di Jakarta. Nah, di sana role aku itu sebagai UI designer. Kan karena aku itu kurang begitu paham apa itu UI atau apa itu UX ya. Jadinya di tempat kerja aku di situ tuh kayak aku banyak banget menyerap ilmu yang relate dengan UI UX designer itu. Jadinya karena role aku hanya UI designer, jadi otomatis aku langsung bekerja sama dengan beberapa UX designer yang ada di sana, dan juga aku juga melakukan beberapa riset juga sedikit-sedikit. Terus aku juga bikin wireframe-nya, terus juga aku bikin desain berdasarkan hasil wireframe dan hasil riset tersebut. Terus juga aku nge-provide UI kits kayak semacam komponen gitu yang nantinya akan di-deliver ke front end guna untuk kayak di-slicing gitu loh ke front end-nya. Aku juga bikin responsifnya kayak mobile web-nya untuk si desain tersebut, seperti itu. Nah, lanjut di 2018, aku diberi kesempatan juga untuk pindah kantor di kantor aku yang sekarang ini, yaitu di Ekrut. Nah, kalau di Ekrut ini, role aku menjadi UI UX designer yang job desk-nya tuh kayak agak lebih sedikit luas ya. Jadi, pertama job desk-nya itu adalah mengidentifikasi design problem atau user problem yang ada pada produk kita gitu. Nah, setelah diidentifikasi user problem atau design problem tersebut, kita membuat kayak semacam strategi dari desainnya itu untuk di-improve ke desain yang lebih bagus. Entah improve-nya dari segi UX-nya atau dari interface-nya ataupun dari flow-nya kayak gitu. Terus udah gitu, kita juga, aku dan teman-teman aku di Ekrut itu bekerja sama dengan product manager dan juga software engineer yang ada di sana untuk menyelesaikan problem user yang kita temui dari hasil identifikasi tersebut. Dari kapan sih Kak Intan tuh tertarik dengan dunia desain? Tertarik dengan dunia desain itu aku sebenarnya dari SMA ya. Jadi kayak dari SMA itu aku seneng kayak ngeliat gambar-gambar animasi yang lucu-lucu gitu. Jadi misalkan kayak ada karakter yang lucu, terus aku tuh kayak suka, ini orang gimana sih bikinnya sampai kayak begini kok bagus kayak gitu loh. Jadi muncullah rasa tertarik aku itu sendiri dengan desain, terus juga sama kayak logo-logo yang sering kita lihat gitu yang
biasanya familiar ke kita gitu kan. Jadi aku bertanya-tanya gitu loh, kenapa sih orang bisa bikin logo kayak bisa diinget sama orang gitu loh, padahal logonya kayak cuma sesimpel itu. Jadi kayak gitu sih kurang lebih. Oke, kalau gitu Kak, apa sih yang membedakan graphic designer sama UI UX designer? Karena kan kalau orang awam nih Kak dengarnya, sama-sama ngedesain kok itu kerjanya. Bener nggak sih Kak kayak gitu? Sama-sama ngedesain benar kayak gitu. Cuman kalau menurut aku bedanya graphic designer dengan UI UX designer itu apa ya? Jadi kalau menurut aku ini secara dasarnya ya, graphic designer itu desain yang bisa digunakan sebagai seni ataupun sebagai media promosi. Misalkan kayak kartu nama, terus brosur, terus banner, terus spanduk dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi kayak outputnya itu dia sebuah apa ya? Sebuah media promosi yang bisa dipromosiin baik itu dari print maupun non printnya seperti itu. Kalau untuk UI UX designer itu perbedaannya menurut aku secara mendasar adalah UI UX designer itu digunakan untuk menyajikan suatu fitur ataupun produk yang telah disediakan oleh individual maupun perusahaan. Jadi kayak media atau produknya yang dihasilkan tuh juga beragam gitu ya. Jadi kayak misalkan ada aplikasi ataupun ada game. Jadi tuh gunanya untuk apa ya? Memudahkan pengguna ketika memakai aplikasi tersebut. Misalkan kayak Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee kayak gitu-gitu. Itu kan kayak di mana platform-platform tersebut itu memudahkan user di era digitalisasi seperti saat ini kan. Nah, jadi kayak biasanya di UI tersebut atau di user interface tersebut, halaman yang dibuat juga nggak cuma hanya satu kayak kayak desain grafis gitu, tapi kayak bisa puluhan atau bahkan ratusan kayak gitu. Di mana dari setiap halaman-halaman tersebut kita gabungin, nah menjadi suatu fitur atau suatu produk yang bisa digunakan oleh para user seperti itu. Oh, aku pernah baca juga nih Kak, kalau misalnya si UI UX designer itu lebih harus mengerti flow-nya user tuh kayak gimana gitu ya Kak, dibanding seorang graphic designer yang ya udah gue mau bikin logo misalnya satu aja begitu ya. Gitu nggak sih Kak? Kurang lebih seperti itu sih. Jadi benar yang kayak Mariska bilang, sebenarnya perbedaannya itu sebenarnya desain grafis itu nggak cuman untuk ya bikin logo kayak gitu-gitu doang. Siapapun yang menjadi graphic designer juga punya kesempatan untuk menjadi UI UX designer, tapi dengan catatan dia harus belajar dasar-dasarnya dulu nih dari UI UX designer itu sendiri kayak gitu. Kalau gitu nih Kak, skill apa sih yang penting untuk dipelajari saat seorang graphic designer mau beralih karir jadi UI UX designer? Kalau untuk skills, kita bicara skills. Kalau menurut aku, skills yang paling penting yang harus dipunyai oleh tiap orang yang mau beralih profesi menjadi UI UX designer itu, pertama soft skill-nya kayak dia harus banyak-banyak cari tahu basicnya dari UI UX designer itu, mulai dari user problem, mulai dari user research, terus kayak tools-tools apa aja yang biasanya dipakai. Terus kalian juga bisa baca banyak tentang yang relate dengan UI UX itu kayak di Medium, ataupun kalian bisa banyak dengerin podcast-podcast yang ada di Spotify. Terus juga kalau misalkan aku boleh rekomendasiin nih, kalian bisa baca mediumnya Mas Boris Hasian, terus mediumnya Mas Dwi Nawan, terus mediumnya Mas Yoel. Nah, terus kalau misalkan podcast, yang kayak tadi aku bilang, kalian bisa dengerin podcastnya Dunia Dalam Desain. Nah, kalau misalkan untuk platform YouTube, kalian bisa tonton kayak YouTube-nya Mas Kukuh Aldi. Selain dari soft skill itu, dari guideline, terus kalian juga harus penting harus tahu tools-tools yang saat ini common yang dipakai di dunia UI UX, kayak misalkan Figma. Nah, Figma itu gunanya untuk
mendesain layout dari ya kayak sama kayak Photoshop, dia ada artboardnya juga, cuman ini medianya yang lebih common gitu loh, yang dipakai biasanya para UI UX designer. Terus ada gitu, ada Sketch juga sama seperti kayak Figma. Terus ada Adobe XD juga sama kayak gitu. Terus ada Zeppelin. Nah, kalau Zeppelin ini, kalau menurut aku penting juga untuk diketahui karena gunanya dari Zeppelin ini ialah jadi untuk tektokan ke front end-nya itu kayak lebih enak gitu loh. Jadi kalau di Zeppelin ini, misalkan dari Adobe XD, artboard kalian, terus kalian ekspor ke Zeppelin. Nah, ketika udah sampai di Zeppelin ini udah ada kode-kodenya gitu. Jadi kayak biar di slicing ke front end itu lebih gampang gitu. Kurang lebih skill-skillsnya yang common gitu loh. Berarti kan skillnya banyak tuh ya, kayak mesti di-upgrade kalau mau beralih karir ke UI UX designer. Nah, untuk Kak Intan sendiri nih, aku mau tanya, apa sih alasannya yang bikin Kak Intan tuh mau pindah karir gitu? Jadi dalam hidup aku tuh kayak ngerasa aku ini harus punya pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut harus memberikan impact positif yang bisa ngebantu orang jadi lebih mudah, terutama dalam bidang teknologi dan digitalisasi, dengan kemampuan yang masih relate sama yang aku bisa gitu ya, itu ya di desain. Selain itu, kayak menurut aku, jadi UI UX designer itu dalam pembuatan aplikasi web atau mobile web itu kayak lebih menjamin, karena menurut aku orang mungkin udah kayak jarang ya pakai media-media print kayak gitu. Maka dari itu aku beralih lah dari graphic designer ke UI UX designer. Aku pernah research nih Kak, katanya banyak orang yang beralih karir dari graphic designer ke UI UX designer, salah satunya adalah karena gajinya lebih besar. Nah, menurut Kak Intan sendiri gimana nih? Berapa persen sih perbandingannya Kak? Untuk gaji ya, sebenarnya kalau menurut aku kadang desain grafis gajinya bisa lebih besar daripada UI UX designer ataupun sebaliknya. Tergantung di mana kamu bekerja dan seberapa expert kamu paham di bidang tersebut, kalau menurut aku. Tapi kalau aku pribadi boleh menyarankan, kayak saat ini tuh menurut aku banyak banget kayak startup maupun perusahaan-perusahaan selain startup di Indonesia yang membutuhkan UI UX designer karena mereka ingin memperbaharui atau mengupgrade produk dari mereka dalam bentuk digital. Kayak gunanya apa? Kayak gunanya itu untuk mengikuti perkembangan teknologi yang setiap waktunya terus berkembang untuk memudahkan hidup orang lain, seperti itu. Nah, makanya menurut aku pribadi, dari segi kebutuhan market tuh kayak lebih banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan UI UX designer, dan kebanyakan dari mereka juga berani gitu membayar lebih untuk itu dibanding dengan graphic designer. Dan untuk perbedaan gajinya itu, kalau aku bisa kira-kira tuh bisa 30 atau bahkan 80% di atasnya. Nah, maka dari itu, menurut aku kalian mungkin perlu mempertimbangkan lagi akan hal ini. Nah, makanya udah demand-nya banyak, terus gajinya juga lebih gede, ya tunggu apa lagi untuk upgrade skill gitu ya, Kak? Iya, karena menurut aku itu adalah investasi diri sih. Jadi menurut aku UI UX itu kan dia bersinggungan dengan teknologi kan, teknologi yang common sekarang kan, karena yang tadi aku bilang teknologi itu terus berkembang setiap waktunya. Nah, maka dari itu banyak sekarang company-company yang mengandalkan teknologi sebagai alat promonya dia untuk mempromosikan ya produknya dia ya. Dari UI UX designer itu dia bisa misalkan ya kayak tadi aku bilang kan, Gojek itu kalau kita misalkan mau mesen ojek ya cukup dari genggaman tangan aja tuh ojek bisa datang kan, jadi kayak lebih mudah gitu loh, dan user juga lebih senang. Maka dari itu banyak company-company yang pengen produknya bikin mudah orang, jadi produknya ya otomatis laku karena gampang dipakainya kayak gitu. Dan kalau menurut aku UI UX designer itu membuat si
pelanggan, customer dari aplikasi itu tuh stay di situ lebih lama nggak sih Kak? Kayak lebih nyaman gitu dengan aplikasinya. Nah, betul. Nah, karena itu kan itu namanya engagement dari user ke aplikasi tersebut. Gimana caranya kita, pinter-pinternya kita meng-engage user biar user tuh mau lagi balik ke produk kita, balik lagi buka aplikasi yang kita punya, kayak gitu. Itu gunanya sih. Oke, terakhir nih Kak Intan. Bagi tipsnya dong untuk teman-teman nih yang mau berkarir di dunia UI UX designer. Entah itu mereka yang belum mengerti tentang desain ataupun yang dari basicnya ada nih graphic designer terus sadar akan teknologi yang terus berkembang sehingga dia mau mengupgrade skillnya. Menurut Kak Intan gimana nih? Mau mulai dari mana sih gitu? Biasanya pertanyaan itu tuh kayak sering muncul. Gue mau nih pindah, tapi gue mulai dari mana ya gitu. Kalau tips dari aku pribadi ya, buat teman-teman banyak aja belajar, banyak ambil insight dari membaca, dari nonton, atau dari mendengarkan hal-hal yang relatable dengan UX design. Dan juga jangan lupa sambil kalian juga latihan mengerjakan suatu produk, misalkan latihan aja kayak bikin satu atau bikin beberapa page setiap harinya berdasarkan problem yang kalian temuin di suatu aplikasi. Misalkan kalian buka aplikasi e-commerce yang menurut kalian susah nih check out-nya, kenapa ya? Kenapa check out-nya begini ya? Nah, dari situ kalau kalian iseng-iseng tuh kalian bisa nge-improve itu gitu loh. Terus jadi itu kan jadi kayak bisa buat portofolio kalian juga kalau menurut aku ya. Terus selain itu belajar juga pakai tools-tools yang saat ini common di bidang UI UX kayak Figma untuk ngedesain, terus SketchUp juga untuk desain, Adobe XD pun juga sama. Tapi saranku kalau untuk pemula lebih baik kalian pakai Adobe XD dulu aja karena menurutku itu adalah salah satu tools yang paling mudah dan yang paling ringan untuk pemula. Kan karena soalnya menurut aku dia tuh kayak mirip-mirip dengan Adobe Illustrator sama Adobe Photoshop gitu sih. Jadi ya lebih mudah beradaptasinya aja untuk kalian-kalian yang mau merambah ke dunia UX design. Karena di Adobe XD juga sebenarnya bisa langsung prototyping juga di sana. Atau kalian juga bisa lihat tutorial-tutorial di YouTube. Oke deh kalau gitu. Thank you ya Kak udah mau sharing-sharing sama kita. Sukses terus di karirnya. Nah buat kamu nih teman-teman Purwadika yang mau mengupgrade skill, mengupgrade karir kamu, mungkin UI UX designer adalah posisi yang tepat yang kamu cari nih. Bisa ikutin tips dari Kak Intan tadi, mulai dari mana aja sebenarnya kayak untuk mempelajari skill baru tuh ya. Banyak. Apalagi sekarang banyak source-nya gitu ya Kak. Iya betul sekali. Ya buat kamu yang udah menjadi seorang UI UX designer nih, boleh komen di bawah ya. Apa sih alasan kamu beralih karir menjadi UI UX designer? Oke, thank you Kak Intan atas waktunya. Thank you juga Mariska. Ya, terima kasih.